Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Subaili. Waalaikumsalam, Bu, warahmatullahi Bagaimana wabarakatuh. nggih, bagaimana kabar hari ini Pak Subaili? Alhamdulillah hari ini, lumayan, di kelas lumayan banyak kegiatan, menyiapkan ekin dan lain-lain. Jadi ini pulang duluan, Bu, ke rumah. Oh, Soalnya kalau nggih. di sekolahan, takutnya kurang bisa mengondisikan nanti. Nggih. Mudahan selalu sehat ya, Pak. Alhamdulillah Nggih. masih diberi kesehatan sampai sekarang. Nggih. Kira-kira apa Pak rencana kita pertemuan hari ini? Pertemuan pada hari ini, saya ingin menceritakan, Bu, tentang permasalahan saya di sekolah, eee, terkait kesenjangan cara mengajar dan metode mengajar antara guru yang senior dengan guru yang junior, yang baru melaksanakan pelatihan dan ingin mengimbaskan kepada guru dan rekan sejawat yang jadi guru, junior itu adalah saya, Bu. Oh, iya. Jadi saya, mencoba untuk memakai atau menggunakan metode baru, sedangkan guru, senior masih belum bisa menerima apa-apa hal-hal baru yang ingin diimbaskan gitu, Bu. Oh, oke. Eh, Pertemuan kita hari ini itu kira-kira apa tujuannya Pak untuk pertemuan kita hari ini? Tujuan untuk pertemuan hari ini, kita membahas tentang, interaksi interaksi, sebagai makhluk sosial yang harus dilakukan dan sudah dari bawaan lahir kita sebagai manusia, kita harus menjalankan kehidupan di dunia kita, yang selalu bergantung dan membutuhkan orang lain, Bu. Hal-hal rumit yang dari hal sepele sampai hal rumit. Jadi untuk, kegiatan di sekolah pun kita perlu melakukan sosialisasi dan bekerja sama dengan seluruh warga sekolah, Bu. Jadi untuk yang tujuannya hari ini adalah yang sangat penting itu adalah proses belajar dan mengajar di sekolah supaya lebih baik dan supaya, kita dapat melakukan praktek positif dan hal baik untuk diimbaskan ke guru-guru lain, Bu. Itu yang, menjadi tujuan pada hari ini. Oh iya Pak. Tadi kan katanya Bapak ada masalah di sekolah tentang kesenjangan antara guru senior dengan guru junior tentang bagaimana cara mengajar. Itu kira-kira kapan Pak waktu kejadiannya? Setelah, kejadiannya itu, setelah melakukan pelatihan, baik itu dari program pendidikan profesi kemarin, dari pelatihan-pelatihan yang berbasis digital, saya, bersemangat sekali ingin mengajak, semua guru untuk bersama-sama meningkatkan kompetensinya di bagian IT dan di bagian teknologi melalui perangkat pembelajaran yang baru dan menyesuaikan dengan zamannya, Bu. Iya Tapi Pak. sebenarnya di dalam kelas itu kalau kita menggunakan hal-hal baru atau hal-hal yang menggunakan teknologi, biasanya anak-anak itu lebih aktif. Jadi kelas itu biasanya ribut. Jadi guru-guru yang senior itu kadang belum mengetahui apa sebenarnya kegiatan yang di dalam kelas, tetapi sudah menyatakan bahwa kelas itu ramai sekali dan ribut sekali dalam proses pembelajarannya gitu. Eh, Kira-kira itu situasi bagaimana Pak yang Bapak hadapi pada saat itu? Situasi yang saya hadapi itu karena saya masih masih muda dan masih baru berkecimpung di dunia pendidikan kata orang. Jadi dengan guru-guru senior yang sudah lama, apalagi yang sudah PNS lama, sudah berumur, bahkan sudah memasuki masa-masa mau pensiun, itu situasinya saya sangat serba salah. Jadi mau berbicara kepada beliau rasanya
sangat sangat sulit gitu. Jadi pada saat itu pembelajarannya yang saya lakukan itu menggunakan speaker. Jadi di sana mungkin kedengeran sampai ke kelas-kelas sebelahnya. Jadi di sana ada kontra antara guru yang senior dengan yang saya yang baru. Itu kata beliau bahwa ada kelas yang sangat berisik gitu. Jadi anak-anaknya itu aktif sekali Bu, karena mereka melaksanakan pembelajaran dengan kegiatan yang itu sambil bernyanyi, sambil tepuk tangan, sambil berjalan, bahkan sambil berlari ada juga. Jadi saya sebagai guru baru itu mencoba memakai model dan media pembelajaran yang baru, tetapi guru senior situasinya kurang mendukung, gitu Bu. Iya. Pasti ramai sekali ya Pak di kelas Bapak dengan menggunakan metode dan gaya belajar yang baru. Di sini apakah Bapak pihak mana saja Pak yang Bapak minta untuk bekerja sama, dan kira-kira apa sebabnya Pak? Jadi untuk mengatasi itu, saya dalam kejadian itu mencoba untuk mengajak guru-guru muda di sana, karena di sekolah saya itu ada guru muda dan ada guru tua. Jadi 50-50, separuh guru muda, separuh guru tua. Jadi saya yang pertama adalah mengajak guru-guru yang muda dulu, yang tahu tentang IT, tahu tentang pembelajaran menggunakan alat digital di dalam kelasnya, untuk sama-sama berusaha menunjukkan dan berkomunikasi secara langsung untuk menunjukkan bahwa ini loh pembelajaran yang kami lakukan sebenarnya bukan karena ributnya, tapi karena di dalam pembelajaran itu ada hal yang harus mengutamakan untuk keaktifan siswa, maka mereka harus melakukan itu. Nah, dari kegiatan itu, guru yang telah lama mengajar itu kami ajak untuk juga berpartisipasi untuk melihat itu. Kami tidak ingin terlalu banyak bicara karena takutnya karena orang tua sudah di atas kami, pasti dalam pikiran mereka mungkin nanti kami sudah lama mengajar dan sudah lama berkecimpung di dunia pendidikan gitu. Jadi kami hanya menunjukkan dengan kegiatan, tidak langsung mengutarakan dengan kata-kata. Jadi mudah-mudahan dengan melihat langsung beliau akan mengerti. Nah, dari kegiatan itu mereka alhamdulillah mau diajak bekerja sama bersama-sama. Selain itu, saya juga mengajak bekerja sama dari kepala sekolah dan komite untuk bersama-sama mendukung visi sekolah yang di dalamnya juga ada mengembangkan iptek dan teknologi di dalamnya. Oke. Pada saat Bapak bekerja sama itu, apakah ada kesulitan Pak? Dan kesulitan apa saja yang Bapak hadapi dalam bekerja sama itu? Iya Bu, untuk kesulitannya itu hanya mengajak dan mencoba untuk berbicara. Selain itu kami juga saya juga kesulitan untuk membuat anak-anak itu paham, karena di dalam kelas itu banyak sekali guru yang menonton Bu. Itu saja mungkin kesulitannya. Oke. Terus nih Pak, adakah penolakan atau kegagalan yang Bapak hadapi dalam situasi tersebut? Dari perbedaan usia itu awalnya memang pasti tiap hal-hal baru itu pasti selalu ada yang menolak dan ada hal-hal yang membuat kita untuk menjadi gagal. Tapi dari perbedaan usia itu memang muncul masalah, terutama kesulitan untuk membangun kerjasama dengan semua guru di sekolah. Pastinya kami yang guru muda atau guru baru merasa sungkan dan rasa tidak percaya diri menyampaikan pendapat serta hal-hal terbaru terkait pembelajaran. Karena sebenarnya mereka yang guru-guru yang sudah senior itu pasti sudah mengetahui hal itu.
Tapi hanya saja guru-guru senior yang telah lama berkecimpung di dunia pendidikan masih menggunakan metode dan metode lama Bu dalam mengajar, Iya, biasanya banyak memakai metode ceramah, metode yang hanya membuat siswa diam saat gurunya menjelaskan. Nah, fakta itulah yang menjadi penguat bahwa membangun komunikasi satu arah yang efektif itu tidak semudah membalikan telapak tangan kita, Bu. iya Oleh Pak. karena itu dibutuhkan pendekatan dan kesepakatan pemahaman bersama terhadap tujuan dan cita-cita bersama yang akan dicapai sebagai guru yang lebih senior. Itu biasanya juga terlihat acuh, Bu, terhadap Heeh. pendekatan yang menjadi pengajar yang terbaru. Oke. Saya mencoba memperkenalkan bahwa memberikan pendapat, metode dan pembelajaran yang baru akan membuat peserta didik menjadi memang sedikit ribut, tetapi di kelasnya akan menjadi lebih aktif. Nah, hal itulah yang sangat membuat saya ada kesulitan dan hampir saja gagal dalam melaksanakan kegiatan itu. Eh, dari skala 1 sampai 10, kira-kira di mana posisi Bapak sekarang? Untuk sekarang masih di 7,5 sampai 8, Bu, per Oh, 10. terus apa rencana Bapak ke depannya untuk mencapai tujuan itu? Rencana saya yang untuk kedepannya nanti saya mencoba untuk tidak patah semangat untuk mengajak dan membantu teman-teman sejawat agar bisa bergerak bersama dan berubah dalam pembelajaran yang monoton, hanya berfokus kepada guru, menjadi pembelajaran yang menyenangkan, yang berorientasi pada siswa, agar tercapai profil pelajar Pancasila, dan agar seluruh siswa juga terlibat aktif dalam proses belajar. Selain itu, saya dan seluruh guru junior pun selalu meminta nasihat dan masukan dari guru senior yang telah lama mengajar agar tercipta kolaborasi dan kerjasama di dalamnya terhadap upaya untuk saling melengkapi kekurangan agar menjadi sebuah kelebihan yang mampu membawa kebaikan bagi seluruh guru dan kemajuan bagi sekolah. Iya Pak. Bagaimana Pak tentang jangka waktunya? Untuk Uh, jangka waktu yang diperkirakan adalah mungkin kegiatan untuk sosialisasi dan sampai pada aksi nyatanya nanti sekitar 1 sampai 2 bulan, mudah-mudahan sudah habis dan berhasil. Ini. Kira-kira bagaimana hasilnya Pak? Setelah melakukan pendekatan yang baik dengan mengedepankan prinsip saling menghargai dan berprasangka baik dan saling berbagi sesama rekan sejawat, alhamdulillah rekan-rekan guru senior bisa menghargai apa yang saya lakukan, bahkan banyak sekali motivasi dan perlakuan yang mendukung satu sama lain. Dengan adanya kerjasama dengan rekan sejawat, pekerjaan yang dulunya sulit akan menjadi lebih mudah, Bu, karena mereka mendukung pekerjaan dan kegiatan yang kita lakukan. Kadang memang membutuhkan waktu yang banyak, tapi akhirnya dapat memaksimalkan waktu dan dapat melakukan hal-hal yang baik di kegiatannya. Semua tim merasakan manfaat luar biasa dari kerjasama ini, bahkan dengan adanya kerjasama tim yang solid, silaturahmi yang dulunya merenggang akan menjadi lebih erat dan dapat menyatukan kembali sekolah agar terciptanya sekolah yang mandiri dan berkualitas serta guru-gurunya selalu solid. Oke. Gini Pak terakhir. Bagaimana untuk tindak lanjut dari sisi coaching kita pada hari ini Pak? Tindak lanjut dari kegiatan coaching ini mudah-mudahan di kegiatan selanjutnya saya bisa membuat rekan-rekan di sekolah saya bisa membuat metode dan pembelajaran dan mengikuti alur zamannya, Bu. Karena kita tidak mungkin menghilangkan atau tidak mengikuti zaman, karena kalau kita ketinggalan dari teknologi, maka kita sendiri yang kerugian, Bu. Karena anak-anak kita pun sekarang sangat sangat cepat untuk mengikuti teknologi. Kalau gurunya tidak mengikuti alur itu, maka pendidikan akan terhambat. Oh, okay.
Mungkin demikian Pak sesi kita pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu atas bantuan dan saran dan coach dari Ibu. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Apa yang Bapak rasakan Pak saat Bapak menjadi coach? Perasaan saya terbuka kembali pikirannya tentang bagaimana mencari solusi dan bagaimana memecahkan masalah yang sedang saya hadapi. Dan selain itu, saya sangat bersyukur bisa di coaching oleh Ibu sebagai coachnya. Saya bisa memsenjangan di sekolah saya. Terima kasih. Sama-sama Pak.